Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu dari kelas 09 MS3, yang beranggotakan saya Valencia, NIM 8040210002. Saya Vincent Hendry, NIM 8040210084. Saya Alfi Sukriyuda, NIM 8040210173. Saya Jovanka Natasha Hermawan, NIM 8040210269. Saya Andras Arvindo Lukita, NIM 8040210300. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai penjadwalan prosesor pada 5 metode, yaitu yang pertama FCFS, yaitu First Come First Serve. Kemudian yang kedua PSJF, yaitu Preemptive Shortest Job First. Kemudian yang ketiga yaitu NPSJF, yaitu Non-Preemptive Shortest Job First. Dan yang keempat yaitu HPRN, yaitu Highest Penalty Ratio Next. Dan yang terakhir yaitu RR atau Round Robin. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi dari penjadwalan. Penjadwalan adalah fungsi dasar dari sistem operasi. Semua sumber komputer dijadwalkan sebelum digunakan. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari ready queue untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU didasarkan pada sistem operasi yang menggunakan prinsip multiprogramming. Penjadwalan bertugas memutuskan yaitu yang pertama, proses yang harus berjalan, dan yang kedua yaitu kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Baiklah, presentasi akan dimulai dari FCFS atau First Come First Serve. FCFS merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan oleh CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam antrian FIFO dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Langkah pertama yaitu jumlahkan seluruh burst time atau BT-nya untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 yaitu 27. Maka lama proses keseluruhannya adalah 27. Selanjutnya kita buat kolomnya sebanyak 27 buah sesuai dengan jumlah keseluruhan burst time atau BT-nya. Selanjutnya proses yang terlebih dahulu berjalan adalah P1 karena memiliki arrival time atau AT terkecil yakni 0. Arrival time P1 adalah 0 dan burst time-nya adalah 5. Jadi proses akan berjalan dari 0 sampai 5. Proses P1 telah selesai, maka kita dapat start time atau ST-nya yaitu 0 dan finish time atau FT-nya yaitu 5. Lalu kita cari response time atau RT-nya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. FT-nya 5 dan AT-nya 0. Maka RT sama dengan 5 dikurang 0. Dapatlah RT-nya yaitu 5. Kemudian proses P2 memiliki BT yaitu 3. Maka P2 akan berjalan dari 5 sampai 8. Lalu kita dapatlah start time atau ST-nya yaitu 5 dan finish time atau FT-nya yaitu 8. Selanjutnya kita cari response time atau RT-nya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. FT-nya 8, AT-nya 1. Maka RT sama dengan 8 dikurang 1. Didapatlah RT-nya yaitu 7. Kemudian proses P6 memiliki BT yaitu 6. Maka P6 akan berjalan dari 8 sampai 14. Lalu kita dapatlah start time atau ST-nya yaitu 8 dan finish time atau FT-nya yaitu 14. Selanjutnya kita cari response time atau RT-nya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. FT-nya 14 dan AT-nya 1. Maka RT sama dengan 14 dikurang 1. Didapatlah RT-nya yaitu 13. Kemudian proses P5 memiliki BT yaitu 6. Maka P5 akan berjalan dari 14 sampai 20. Lalu kita dapatlah start time atau ST-nya yaitu 14 dan finish time atau FT-nya yaitu 20. Selanjutnya kita cari response time atau RT-nya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. FT-nya 20 dan AT-nya 2. Maka RT sama dengan 20 dikurang 2.
Didapatlah RT-nya sama dengan 18. Kemudian proses P4 memiliki BT yaitu 1. Maka P4 akan berjalan dari 20 sampai 21. Lalu kita dapatlah start time atau ST-nya yaitu 20 dan finish time atau FT-nya yaitu 21. Selanjutnya kita cari response time atau RT-nya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. FT-nya 21 dan AT-nya 3. Maka RT sama dengan 21 dikurang 3. Didapatlah RT-nya yaitu 18. Kemudian proses P3 memiliki BT yaitu 4. Maka P3 akan berjalan dari 21 sampai 25. Lalu kita dapatlah start time atau ST-nya yaitu 21 dan finish time atau FT-nya yaitu 25. Selanjutnya kita cari response time atau RT-nya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. FT-nya 25 dan AT-nya 4. Maka RT sama dengan 25 dikurang 4. Didapatlah RT-nya yaitu 21. Kemudian proses P7 memiliki BT yaitu 2. Maka P7 akan berjalan dari 25 sampai 27. Lalu kita dapatlah start time atau ST-nya yaitu 25 dan finish time atau FT-nya yaitu 27. Selanjutnya kita cari response time atau RT-nya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. FT-nya 27 dan AT-nya adalah 5. Maka RT sama dengan 27 dikurang 5 dan dapatlah RT-nya yaitu 22. Selanjutnya kita akan mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI dengan menggunakan rumus yaitu TI yaitu jumlah dari semua response time atau RT. Kemudian TR yaitu TI dibagi dengan jumlah proses. Di sini kita hitung TI-nya yaitu jumlah dari semua response time atau RT-nya. Maka 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 21 ditambah 22. Maka dapatlah TI-nya yaitu 104. Kemudian kita cari TR-nya yaitu TI dibagi dengan jumlah proses. Maka 104 dibagi dengan 7. Didapatlah TR-nya yaitu 14,85. PSJF atau Preemptive Shortest Job First. PSJF adalah penjadwalan dengan prioritas dan dengan preemsi. Yang menjadi prioritas adalah sisa proses. Proses yang terpendek didahulukan dengan cara membandingkan sisa waktu proses yang sedang dilaksanakan dengan proses yang tiba. Dengan preemsi mengeluarkan proses yang sedang diolah untuk melaksanakan proses yang lebih pendek atau singkat. Jadi semakin pendek proses, maka semakin tinggi prioritasnya. Langkah pertama yaitu jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 plus 3 plus 6 plus 6 plus 1 plus 4 plus 2 sama dengan 27. Maka lama proses keseluruhannya adalah 27. Selanjutnya kita buat kolomnya sebanyak 27 buah, sesuai dengan jumlah keseluruhan burst time-nya. Dan tambahkan juga tabel bantu untuk mengetahui sisa proses dan melakukan perbandingan burst time selama proses berjalan. Selanjutnya, proses yang terlebih dahulu berjalan adalah P1 karena memiliki arrival time terkecil yakni 0. P1 akan dijalankan dengan sisa proses BT dari P1 akan berkurang menjadi 4. Selanjutnya P1 berhenti sementara karena P2 datang di waktu 1 ms. Maka kita lakukan perbandingan BT terkecil antara P1 dan P2. Karena P2 lebih kecil dari P1, maka P2 akan dijalankan terlebih dahulu. P2 akan dijalankan sebanyak 3 ms, sehingga proses BT dari P2 akan langsung habis. Dikarenakan P2 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 1, karena memulai dari 1 dan finish time-nya yaitu 4, karena berhenti di 4. Selanjutnya kita cari respon time dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT kurang AT. RT sama dengan 4 kurang 1, RT sama dengan 3. Selanjutnya, yang dijalankan berikutnya adalah P4 dikarenakan memiliki sisa proses burst time terkecil yaitu sebesar 1 ms. Sehingga sisa proses BT dari P4 akan langsung habis. Dikarenakan P4 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 4 karena mulai dari 4 dan finish time-nya yaitu 5 karena berhenti di 5. Selanjutnya kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT
kurang AT, RT sama dengan 5 kurang 3, RT sama dengan 2. Selanjutnya, yang dijalankan berikutnya adalah proses P7, dikarenakan memiliki sisa proses burst time terkecil yaitu sebesar 2 ms. Sehingga sisa proses BT dari P7 akan langsung habis. Dikarenakan P7 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 5, karena mulai dari 5 dan finish time-nya yaitu 7, karena berhenti di 7. Selanjutnya kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT kurang AT. RT sama dengan 7 kurang 5, RT sama dengan 2. Selanjutnya, lakukan perbandingan antara proses P1 dan P3. Karena P1 dan P3 memiliki sisa proses BT yang sama, yakni 4. Maka kita lihat arrival time-nya AT yang terkecil akan dijalankan terlebih dahulu. Di sini kita lihat bahwa P1 memiliki arrival time yang lebih kecil, yakni 0, dibandingkan dengan P3 yang memiliki arrival time yaitu 4. Maka P1 akan dijalankan terlebih dahulu, sehingga sisa proses BT dari P1 akan langsung habis. Dikarenakan P1 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 0, karena mulai dari 0 dan finish time-nya yaitu 11, karena berhenti di 11. Selanjutnya kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT kurang AT. RT sama dengan 11 kurang 0, RT sama dengan 11. Setelah P1 selesai dijalankan, maka P3 lagi yang akan dijalankan berikutnya, karena memiliki sisa proses burst time terkecil, yaitu sebesar 4 ms. Sehingga proses BT dari P3 akan langsung habis. Dikarenakan P3 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 11, karena mulai dari 11 dan finish time-nya yaitu 15, karena berhenti di 15. Selanjutnya kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT kurang AT. RT sama dengan 15 kurang 4, RT sama dengan 11. Selanjutnya, lakukan perbandingan antara proses P6 dan P5. Karena P6 dan P5 memiliki sisa proses yang sama, yakni 6, maka kita lihat arrival time-nya. AT yang terkecil akan dijalankan terlebih dahulu. Di sini kita lihat bahwa P6 memiliki arrival time yang lebih kecil, yakni 1, dibandingkan dengan P5 yang memiliki arrival time yaitu 2. Maka P6 akan dijalankan terlebih dahulu, sehingga sisa proses dari P6 akan langsung habis. Dikarenakan P6 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 15, karena mulai dari 15 dan finish time-nya yaitu 21, karena berhenti di 21. Selanjutnya kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT kurang AT. RT sama dengan 21 kurang 1, RT sama dengan 20. Setelah P6 selesai dijalankan, maka proses terakhir yang akan dijalankan adalah P5. P5 akan dijalankan sebanyak 6 ms, sehingga sisa proses BT dari P5 akan langsung habis dan dinyatakan selesai. Dikarenakan P5 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 21, karena mulai dari 21 dan finish time-nya yaitu 27, karena berhenti di 27. Selanjutnya kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT kurang AT. RT sama dengan 27 kurang 2, RT sama dengan 25. Selanjutnya kita akan mencari average waiting time dan turnaround time. TI sama dengan 11 plus 3 plus 20 plus 25 plus 2 plus 11 plus 2. TI sama dengan 74. TR sama dengan 74 dibagi 7. TR sama dengan 10,57. Selanjutnya adalah NPSJF, adalah penjadwalan dengan prioritas dan tanpa preempsi. Yang menjadi prioritas adalah proses yang terpendek. Semakin terpendek sebuah proses, maka semakin tinggi prioritasnya. Dalam NPSJF, jika suatu proses sedang berjalan, maka proses itu akan berjalan sampai habis, meskipun burst time proses lain lebih kecil. Langkah pertama yaitu jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Maka lama proses keseluruhannya adalah 27. Selanjutnya kita buat kolomnya sebanyak 27 buah sesuai dengan jumlah keseluruhan burst time-nya, dan tambahkan juga tabel bantu untuk mengetahui sisa proses dan melakukan perbandingan burst time selama proses berjalan. Selanjutnya, proses yang terlebih dahulu berjalan adalah P1 karena memiliki arrival time terkecil yakni 0. P1 akan dijalankan sebanyak 5 ms sesuai dengan burst time-nya sehingga proses P1 dinyatakan selesai.
Dikarenakan P1 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 0, karena mulai dari 0 dan finish time-nya yaitu 5, karena berhenti di 5. Selanjutnya kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus FT kurang AT, 5 kurang 0, dan didapatkannya 5. Selanjutnya yang dijalankan berikutnya adalah P4, dikarenakan memiliki sisa proses burst time terkecil yaitu sebesar 1 ms. P4 akan dijalankan sebanyak 1 ms sesuai dengan burst time-nya sehingga proses P4 dinyatakan selesai. Dikarenakan P4 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 5, karena mulai dari 5 dari finish time-nya yaitu 6 karena berhenti di 6. Lalu kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus FT kurang AT, 6 kurang 3 sama dengan 3. Selanjutnya yang dijalankan berikutnya adalah P7, dikarenakan memiliki sisa proses burst time yaitu sebesar 2 ms. P7 akan dijalankan sebanyak 2 ms sesuai dengan burst time-nya sehingga proses P7 dinyatakan selesai. Dikarenakan P7 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 6, karena mulai dari 6 dan finish time-nya yaitu 8 karena berhenti di 8. Selanjutnya kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus FT kurang AT, 8 kurang 5 sama dengan 3. Selanjutnya yang dijalankan berikutnya adalah P2, dikarenakan memiliki sisa proses burst time terkecil yaitu sebesar 3 ms. P2 akan dijalankan sebanyak 3 ms sesuai dengan burst time-nya sehingga proses P2 dinyatakan selesai. Dikarenakan P2 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 8 karena mulai dari 8 dan finish time-nya yaitu 11 karena berhenti di 11. Selanjutnya kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus FT kurang AT, 11 kurang 1 sama dengan 10. Selanjutnya yang dijalankan berikutnya adalah P3, dikarenakan memiliki sisa proses burst time terkecil yaitu sebesar 4 ms. P3 akan dijalankan sebanyak 4 ms sesuai dengan burst time sehingga proses P3 dinyatakan selesai. Dikarenakan P3 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 11 karena mulai dari 11 dan finish time-nya yaitu 15 karena berhenti di 15. Selanjutnya kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus FT kurang AT, 15 kurang 4 sama dengan 11. Selanjutnya tersisa dua proses yakni P6 dan P5. Kedua proses tersebut memiliki BT yang sama yaitu 6. Karena BT-nya sama, maka kita lihat AT-nya yang terkecil akan dijalankan terlebih dahulu. Di sini kita lihat bahwa P6 memiliki AT yang lebih kecil yaitu 1 dibandingkan dengan P5 yang memiliki AT 2. Maka P6 akan dijalankan dulu yaitu 6 ms sesuai dengan BT-nya sehingga proses P6 dinyatakan selesai. Karena P6 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 15 karena mulai dari 15 dan FT-nya itu 21 karena berhenti di 21. Selanjutnya kita cari respon time-nya seperti biasa dengan menggunakan rumus FT kurang AT, 21 kurang 1 dan didapatkanlah 20. Setelah P6 selesai dijalankan, maka proses terakhir adalah P5. P5 akan dijalankan sebanyak 6 ms sesuai dengan BT-nya sehingga proses P5 dinyatakan selesai. Kemudian, dikarenakan P5 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 21 karena mulai dari 21 dan finish time-nya yaitu 27 karena berhenti di 27. Selanjutnya cari respon time-nya lagi dengan menggunakan rumus FT kurang AT, 27 kurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya kita akan mencari average waiting time atau turnaround time atau TI, di mana TI itu jumlah semua respon time dan TR atau jumlah proses. Lalu kita cari 5 tambah 10 tambah 20 tambah 25 tambah 3 tambah 11 tambah 3 dan TI-nya didapatkan 77. Sedangkan TR-nya 77 dibagi 7, TR-nya didapat 11. Yaitu Proses Penalty Ratio Next. HPRN adalah penjadwalan dengan prioritas dan tanpa preempsi. Yang menjadi prioritas adalah besaran rasio penalti atau biasa disebut dengan RP. Penjadwalan ini tetap mendahulukan proses pendek ditambah dengan mempertimbangkan RP-nya yang ditentukan berdasarkan lama waktu antriannya. Langkah pertama, yaitu jumlahkan seluruh burst time-nya untuk mengetahui seluruh proses keseluruhannya. 5 ditambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Maka proses keseluruhannya adalah 27. Selanjutnya kita buat kolomnya sebanyak 27 buah, sesuai dengan jumlah keseluruhan burst time-nya. Proses yang pertama kali masuk yaitu P1 akan dijalankan terlebih dahulu. P1 akan dijalankan sebanyak 5 ms sesuai dengan burst time-nya. Dikarenakan P1 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 0 karena dimulai dari 0 dan finish time-nya adalah 5 karena berhenti di 5. Selanjutnya kita mencari respon time-nya atau RT dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT kurang AT. 5 kurang 0 dapatlah RT-nya sama dengan 5.
Selanjutnya kita lakukan proses perbandingan rasio penalti. Pada proses P2, P6, P5, P4, P3, dan P7. Proses yang memiliki rasio penalti tertinggi yang akan dijalankan terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan tabel bantu untuk menghitung rasio penaltinya. Pertama kita cari waktu sia-sia S dari setiap rumus dengan menggunakan rumus S sama dengan FT kurang AT, di mana FT yang digunakan untuk saat ini adalah 5 yang didapat dari FT-nya P1. Selanjutnya kita cari rasio penalti dari setiap proses dengan menggunakan rumus RP sama dengan S ditambah BT bagi BT. Di sini terlihat bahwa rasio penalti dari proses P4 adalah yang tertinggi yakni 3. Maka proses yang dijalankan berikutnya adalah P4. P4 akan dijalankan sebanyak 1 ms sesuai dengan burst time-nya. Ketika P4 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 5. Karena mulai dari 5 dan finish time-nya 6. Karena berhenti di 6. Selanjutnya kita cari respon time dengan menggunakan rumus RT sama FT kurang AT. 6 kurang 3 dapatlah 3. Kemudian kita lakukan perbandingan rasio penalti lagi pada proses P2, P6, P5, P3, dan P7. Proses yang memiliki rasio penalti tertinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Seperti biasa, kita cari waktu sia-sia dan rasio penalti dari setiap proses, di mana FT yang digunakan untuk saat ini adalah 6, didapat dari FT-nya P4. Di sini terlihat bahwa rasio penalti dari P2 adalah yang tertinggi yakni 2,6. Maka proses yang berikutnya adalah P2. P2 akan dijalankan sebanyak 3 ms sesuai dengan burst time-nya. Dikarenakan P2 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 6. Karena dimulai dari 6 dan finish time-nya adalah 9, karena berhenti di 9. Selanjutnya kita mencari kembali rumus RT sama dengan FT kurang AT. 9 kurang 1 dapatlah RT-nya 8. Selanjutnya kita lakukan perbandingan rasio penalti lagi pada proses P6, P5, P3, dan P7. Proses yang memiliki rasio penalti tertinggi yang akan dijalankan terlebih dahulu. Seperti biasa, kita cari waktu sia-sia S dan rasio penalti dari setiap proses, di mana FT yang digunakan untuk saat ini adalah 9 yang didapat dari FT-nya P2. Di sini terlihat bahwa RP dari P7 adalah yang tertinggi, yakni 3. Maka proses yang dijalankan berikutnya adalah P7. P7 akan dijalankan sebanyak 2 ms sesuai dengan burst time-nya. Dikarenakan P7 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 9 karena mulai dari 9 dan finish time-nya adalah 11 karena berhenti di 11. Selanjutnya kita cari lagi RT-nya dengan menggunakan rumus RT sama FT kurang AT, yaitu 11 kurang 5 dapatlah RT-nya 6. Selanjutnya kita lakukan perbandingan penalti proses P6, P5, dan P3. Proses yang memiliki rasio penalti tertinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Seperti biasa, kita cari waktu sia-sia dari rasio penalti dari setiap proses, di mana FT yang digunakan untuk saat ini adalah 11 yang didapat dari FT-nya P7. Di sini terlihat rasio penalti dari proses P3 adalah yang tertinggi, yaitu 2,7. Maka proses P3 yang akan dijalankan terlebih dahulu. P3 akan dijalankan sebanyak 4 ms sesuai dengan burst time-nya. Karena P3 telah selesai, maka kita dapat starting time-nya 11 karena dimulai dari 11 dan finish time-nya 15 karena berhenti di 15. Kemudian kita mencari RT-nya kembali dengan rumus FT kurang AT, dapatlah 15 kurang 4, RT-nya 11. Kemudian kita melakukan perbandingan rasio pada proses P6 dan P5 karena itu yang tersisa. Rasio penalti yang tertinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Kita mencari waktu sia-sia dan rasio penalti dari setiap proses, di mana FT yang digunakan saat ini adalah 15 yang didapat dari FT-nya P3. Terlihat bahwa rasio penalti dari proses P6 adalah yang tertinggi, yaitu 3,3. Maka proses yang dijalankan berikutnya adalah P6. P6 akan dijalankan sebanyak 6 ms sesuai dengan burst time-nya. Dikarenakan P6 tak selesai, maka kita dapat start time-nya yaitu 15 karena dimulai dari 15 dan finish time-nya 21 karena berhenti di 21. Selanjutnya kita mencari respon time dengan rumus FT kurang AT. 21 kurang 1 dapatlah RT-nya 20. Selanjutnya proses terakhir yang akan dijalankan yaitu P5. P5 akan dijalankan sebanyak 6 ms sesuai dengan burst time-nya. Dikarenakan P5 selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 21 karena mulai dari 21 dan finish time-nya yaitu 27 karena berhenti di 27. Kita mencari respon time dengan menggunakan rumus seperti biasa, FT kurang AT dapatlah 27 kurang 2 sama dengan RT-nya 25. Selanjutnya kita akan mencari average waiting time atau T area dan turnaround time atau TI. TI
dicari dengan 5 tambah 8 tambah 20 tambah 25 tambah 3 tambah 11 tambah 6 sama dengan 78, dan TR 78 dibagi 7 hasilnya 11,14. Round robin. Round robin adalah penjadwalan tanpa prioritas dan dengan preemsi. Setiap proses akan dijalankan secara bergiliran berdasarkan urutan antriannya dan juga didasarkan pada besarnya kuantum waktu. Kuantum waktu adalah waktu sejenak yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Jadi, setiap proses akan dijalankan selama kuantum waktu tertentu secara berurutan dan bergiliran. Jika ada proses yang belum selesai, maka proses tersebut akan kembali ke akhir antrian yang ada, sehingga antrian tersebut berputar seperti gelang, dan hanya proses yang telah selesai yang akan meninggalkan antrian tersebut. Langkah pertama yaitu jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Maka lama proses keseluruhannya adalah 27. Selanjutnya kita buat kolomnya sebanyak 27 buah sesuai dengan jumlah keseluruhan burst time-nya. Di sini diketahui bahwa kuantum waktu sama dengan 2, artinya setiap proses akan dijalankan sebanyak 2 milisecond dan kemudian sisanya akan mengantri. Di sini kita akan menggunakan tabel bantu untuk mengetahui sisa burst time dari setiap proses yang ada. Proses P1 akan berjalan sebanyak 2 milisecond karena kuantum sama dengan 2, kemudian sisanya 3 milisecond akan mengantri. Berikutnya proses P2 akan berjalan sebanyak 2 milisecond karena kuantum sama dengan 2, kemudian sisanya 1 milisecond akan mengantri. Berikutnya proses P6 akan berjalan sebanyak 2 milisecond karena kuantum sama dengan 2, kemudian sisanya 4 milisecond akan mengantri. Berikutnya proses P5 akan berjalan sebanyak 2 milisecond karena kuantum sama dengan 2, kemudian sisanya 4 milisecond akan mengantri. Berikutnya proses P4 seharusnya berjalan sebanyak 2 milisecond karena kuantum sama dengan 2, akan tetapi karena P4 hanya memiliki burst time yaitu 1, maka P4 akan berjalan sebanyak 1 milisecond sesuai dengan burst time-nya, sehingga proses P4 dinyatakan selesai. Dikarenakan P4 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 8 karena mulai dari 8, dan finish time-nya yaitu 9 karena berhenti di 9. Selanjutnya kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT, RT sama dengan 9 dikurang 3, RT sama dengan 6. Berikutnya proses P3 akan berjalan sebanyak 2 milisecond karena kuantum sama dengan 2, kemudian sisanya 2 milisecond akan mengantri. Berikutnya P7 akan berjalan sebanyak 2 milisecond karena kuantum sama dengan 2, P7 hanya memiliki burst time yaitu 2, sehingga proses P7 dinyatakan selesai. Dikarenakan P7 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 11 karena mulai dari 11, dan finish time-nya yaitu 13 karena berhenti di 13. Selanjutnya kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT, RT sama dengan 13 dikurang 5, RT sama dengan 8. Kemudian kembali lagi ke proses P1. Proses P1 akan berjalan sebanyak 2 milisecond karena kuantum sama dengan 2, kemudian sisanya 1 milisecond akan mengantri. Berikutnya proses P2 seharusnya berjalan sebanyak 2 milisecond lagi karena kuantum sama dengan 2, akan tetapi karena P2 hanya memiliki sisa burst time yaitu 1, maka P2 akan berjalan sebanyak 1 milisecond sesuai dengan sisa burst time-nya, sehingga proses P2 dinyatakan selesai. Dikarenakan P2 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 2 karena mulai dari 2, dan finish time-nya yaitu 16 karena berhenti di 16. Selanjutnya kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT, RT sama dengan 16 dikurang 1, RT sama dengan 15. Berikutnya proses P6 akan berjalan sebanyak 2 milisecond lagi karena kuantum sama dengan 2, kemudian sisanya 2 milisecond akan mengantri. Berikutnya proses P5 akan berjalan sebanyak 2 milisecond lagi karena kuantum sama dengan 2, kemudian sisanya 2 milisecond akan mengantri.
Berikutnya proses P3 akan berjalan sebanyak 2 milisecond lagi karena kuantum sama dengan 2, sehingga proses P3 dinyatakan selesai. Dikarenakan P3 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 9 karena mulai dari 9 dan finish time-nya yaitu 22 karena berhenti di 22. Selanjutnya kita cari response time-nya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT, RT sama dengan 22 dikurang 4, RT sama dengan 18. Kemudian kembali lagi ke proses P1. Proses P1 seharusnya berjalan sebanyak 2 milisecond lagi karena kuantum sama dengan 2. Akan tetapi karena P1 hanya memiliki sisa burst time yaitu 1, maka P1 akan berjalan sebanyak 1 milisecond sesuai dengan sisa burst time-nya, sehingga proses P1 dinyatakan selesai. Dikarenakan P1 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 0 karena mulai dari 0 dan finish time-nya yaitu 23 karena berhenti di 23. Selanjutnya kita cari response time-nya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT, RT sama dengan 23 dikurang 0, RT sama dengan 23. Berikutnya proses P6 akan berjalan sebanyak 2 milisecond lagi karena kuantum sama dengan 2, sehingga proses P6 dinyatakan selesai. Dikarenakan P6 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 4 karena mulai dari 4 dan finish time-nya yaitu 25 karena berhenti di 25. Selanjutnya kita cari response time-nya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT, RT sama dengan 25 dikurang 1, RT sama dengan 24. Berikutnya proses P5 akan berjalan sebanyak 2 milisecond lagi karena kuantum sama dengan 2, sehingga proses P5 dinyatakan selesai. Dikarenakan P5 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 6 karena mulai dari 6 dan finish time-nya yaitu 27 karena berhenti di 27. Selanjutnya kita cari response time-nya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT, RT sama dengan 27 dikurang 2, RT sama dengan 25. Selanjutnya kita akan mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. TI sama dengan jumlah semua response time, TR sama dengan TI dibagi jumlah proses. Setelah kita menjumlahkan semuanya, maka didapatlah turnaround time-nya yaitu 119 dan average waiting time-nya yaitu 17. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Menurut kelompok kami, setelah mencoba simulasi penjadwalan prosesor ini, maka dapat disimpulkan bahwa penjadwalan PSJF merupakan penjadwalan yang paling efektif dalam proses penjadwalan kali ini, karena memiliki average waiting time atau TR yang paling singkat, yakni sebesar 10,57. Proses penjadwalan yang efektif selanjutnya adalah NPSJF dan HPRN, dikarenakan average waiting time atau TR-nya tidak jauh berbeda dari PSJF. Sedangkan penjadwalan yang kurang efektif dalam proses penjadwalan prosesor ini adalah FCFS dan round robin, dikarenakan average waiting time atau TR-nya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PSJF. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.